Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Harili, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Minggu tanggal 15 Agustus tahun 2021, 2 hari sebelum kita memperingati hari kemerdekaan negara kita yang tercinta. Nah, hari ini kita akan membahas peneguhan batin oleh Roh Kudus yang akan saya mulai dari Efesus 3 ayat 14 sampai dengan 19. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kebaikan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami undang Tuhan Roh Kudus pada saat ini untuk datang, mengambil alih dari awal pertengahan sampai akhirnya. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, tuntun kami dalam setiap langkah yang akan kami ambil. Berikan kami hikmat dan marifat, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Kami sambut firman-Mu ya Bapa, dengan hati mengucapkan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Efesus pasal yang ketiga, ayat 14 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Ayat 16. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Alkitab secara jelas membedakan antara manusia jasmania dan manusia batiniah. Dan Alkitab menekankan pentingnya manusia batiniah ini jauh melebihi manusia jasmania yang dapat terlihat dengan kasat mata. Nah, 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang keempat mengatakan, tetapi perhiasanku ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari Roh, yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 23 menjelaskan kepada kita bahwa manusia seutuhnya terdiri daripada roh, jiwa, dan tubuh. Manusia batiniah terdiri dari roh dan jiwa yang mendorong iman, kasih, dan kehidupan rohania, yang oleh karena itu manusia batiniah tersebut tersembunyi dan tidak terlihat oleh mata jasmani kita. Manusia lahiriah adalah seutuhnya tubuh manusia ini, tubuh seutuhnya, yang merupakan rumah bagi manusia batiniah. Manusia lahiriah dibentuk dari tanah liat yang fana, dan secara lahiriah sejak manusia pertama jatuh dalam dosa mengalami penuaan, sehingga umur manusia terhitung dan manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, seperti yang tertulis dalam Ibrani 9 ayat yang ke-27. Dengan demikian, tubuh manusia ini merupakan bait Allah, di mana Allah berdiam, karena roh dan jiwa manusia yang tidak terlihat oleh kasat mata, tidak terlihat oleh mata jasmani kita, dan tidak dapat diraba oleh fisik kita, berdiam di dalam segala kepenuhannya di dalam tubuh kita ini. Ini cuma kerangka di mana
roh kita, jiwa kita berdiam, dan roh Allah itu sendiri juga berdiam di dalam manusia batiniah ini. Sekalipun manusia menyadari bahwa kematian itu tidak dapat dihindari dan kehidupan tidak berakhir di lubang kubur, karena di balik lubang kubur ada kehidupan yang kekal, entah di surga, entah di neraka. Namun perhatian manusia semasa hidup lagi dan lagi tertuju kepada hal-hal lahiriah. Manusia lebih mementingkan perawatan manusia lahiriah daripada perawatan manusia batiniah. Terutama kaum Hawa lebih tertarik untuk mempertahankan kecantikan lahiriah dan kemudahan fisik dengan perawatan kecantikan, menggunakan kosmetika dan bahkan beragam jenis suntikan untuk mempertahankan kekencangan kulit di wajah yang harganya aduhai mahalnya. Pada umumnya, orang lupa untuk merawat manusia batiniah. Mereka lupa bahwa manusia batiniah itu bersifat kekal. Dan seperti manusia lahiriah, manusia batiniah pun perlu mendapatkan asupan makanan, yaitu firman Tuhan yang intensif, sehingga dapat diperbarui setiap hari, seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui sehari demi sehari, sehari ke sehari. Kita harus hidup dan dipimpin oleh Roh Allah agar manusia batiniah kita ini senantiasa diperbaharui. Yesus pun mengutip dari Perjanjian Lama bahwa manusia bukan hanya hidup dari roti saja. Roti itu untuk kebutuhan fisik kita, untuk manusia lahiriah. Tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus itulah roti hidup. Dia firman yang hidup. Dan itu merupakan makanan bagi manusia batiniah kita sendiri. Nah, manusia batiniah ini diperbaharui dan semakin hari semakin kuat saat kita mendekatkan diri dengan Tuhan itu sendiri, mempelajari dan memasuki firman Tuhan itu ke dalam hati kita. Sekalipun kata Alkitab tadi, manusia lahiriah kita itu semakin hari akibat daripada penuaan mengalami kelemahan dan kemerosotan dan akhirnya meninggal. Namun manusia batiniah kita yang jauh lebih penting ini akan hidup bersama Allah di dalam kekekalan, yaitu bagi orang yang percaya kepada Kristus dengan hati mereka. Paulus menggunakan ungkapan manusia batiniah beberapa kali di dalam surat-suratnya. Nah, dalam Roma 7 ayat 22 dan 23, Paulus mengatakan, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat suatu hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Roma 7 ayat 22 sampai 23 yang barusan kita baca bersama-sama tadi, kita melihat perbedaan yang jelas antara hukum dosa, yaitu prinsip aktif dosa dalam anggota-anggota tubuh Paulus yang mempengaruhi perbuatan lahiriahnya, dan di pihak lain ada lagi sebuah hukum lain, yaitu hukum akal budi, di mana Paulus dalam hatinya menyukai hukum Allah dan ingin melaksanakannya. Keinginan mana senantiasa ditentang dosa. Karena itu ia berkata, apa yang baik yang ingin aku lakukan tidak aku lakukan, sesuatu yang jahat yang tidak ingin aku lakukan justru itu yang aku lakukan. Celakalah aku, siapa akan membebaskan aku, katanya. Lantas ia menjawab, Yesus dari Nazaret yang akan menolong dia dalam segala-galanya ini. Di mana Roh Allah, Roh Kristus itu diam di dalam hati orang percaya itu. Roh Kudus ini yang membawa manusia itu melalui pembaruan akal budinya dari satu glory ke glory yang lain, dari satu kemenangan yang lain. Karena itulah manusia percaya ini, orang percaya ini disebut lebih daripada pemenang dalam Roma 8 ayat 37. Kenapa disebut
lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang akibat mengalami peneguhan batin oleh Roh Kudus. Bukan hanya sekedar menang. Kalau kita lihat orang bermain sepak bola, skornya 2-1. Menang sih menang untuk yang 2, tapi kan tipis kemenangannya. Bahkan 5-3, menang. Tapi kalau dia 15-2, bukan aja sekedar menang, menangnya itu luar biasa. No match untuk grup yang menang dengan memberikan skor 15 dan yang lainnya hanya 2. Nah, di dalam hal inilah kita melihat Kristus ada bersama kita. Dia sudah terlebih dahulu mengalahkan dunia ini. Dia sudah terlebih dahulu mengalahkan maut itu dan membawa kita kepada kemenangan atas maut yang disebut kehidupan ini sendiri. Jadi kita lebih daripada pemenang karena berdasarkan Alkitab tidak ada sesuatu apapun, kejadian apapun di dunia ini termasuk maut dan kematian ini dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang berdiam sepenuhnya di dalam kepenuhan Roh Kudus tersebut di dalam batin kita, yaitu manusia batinnya ini. Nah, Efesus pasal yang ketiga ayat 16-19 memberikan penjelasan sebagai berikut. Batin yang diteguhkan Roh Kudus berarti semua perasaan, pikiran, dan maksud kita makin lama makin tunduk kepada pengaruh dan pengarahannya sehingga Roh dapat menyatakan kuasanya melalui kita dalam cara yang lebih besar. Artinya sekarang kita berserah kepada kehendak Tuhan melalui Roh-Nya yang diam di dalam hati kita. Peneguhan ini mempunyai 4 tujuan. Yang pertama, supaya Kristus dapat memantapkan kehadirannya di dalam hati kita. Yang kita baca tadi di dalam Efesus 3 ayat 16 dan 17. Dapat dibandingkan dengan Roma 8 ayat 9 dan 10. Supaya, yang kedua, kita berakar di dalam kasih yang sungguh-sungguh kepada Allah, Kristus, dan sesama manusia. Yang ketiga, supaya kita dapat memahami di dalam pikiran dan mengalami di dalam hidup kasih Kristus kepada kita. Seperti yang kita baca tadi di dalam Efesus 3 ayat 18 dan 19. Dan yang keempat, supaya kita dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Efesus 3 ayat 19. Yaitu supaya kehadiran Allah sedemikian memenuhi kita sehingga kita mencerminkan dari batin kita kodrat dan sifat yang dimiliki Tuhan Yesus Kristus. Manusia batinia yang tidak terlihat dan tidak dapat diraba ini berdiam dalam tubuh manusia dan membuat tubuh manusia tersebut sebagai rumahnya. Dan manusia batinia ini sendiri merupakan tempat di mana Kristus bermukim. Dan disinilah Kristus memulai karyanya, yaitu dari dalam hati manusia keluar. Sehingga karakter manusia, perilaku manusia yang dilihat dari luar mencerminkan Kristus di dalam hatinya. Bagaimana kalau Kristus tidak hadir di dalam kehidupan orang tersebut? Karakternya akan berbeda daripada orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengizinkan Roh Allah tersebut diam sepenuhnya di dalam hatinya. Karena itu Kristus yang bermukim dalam tubuh manusia batinnya ini akan menguatkan dan meneguhkan batin manusia batinnya tersebut agar batin manusia batinnya yang didiami oleh Roh Allah ini dapat berakar serta berdasar dalam kasih Kristus dan dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah. Tapi citra diri manusia batinnya itu sendiri tersembunyi bagi mata orang karena manusia batinnya memang tidak dapat dilihat maupun diraba karena berdiam dalam tubuh yang fana. Karena itulah Paulus mendesak pembacanya untuk memperlihatkan kepada dunia, kepada orang-orang di mana orang-orang percaya ini berada di sekeliling mereka, apa yang diperbuat Allah di dalam diri mereka, dicetuskan keluar melalui tingkah laku mereka yang terlihat, melalui karakter mereka yang terlihat, seperti yang tertulis dalam Efesus pasal yang keempat, ayat 1 sampai ke 6. Nah, karena itulah Alkitab berkata juga kepada kita,
Janganlah sampai perkataan kotor keluar dari mulutmu. Kalau ini keluar, tidak mencerminkan Kristus yang hadir di dalam kehidupan kita itu sendiri. Sumpah serapah tidak mencerminkan Kristus yang hadir di dalam kehidupan kita. Karena Kristus itu kasih adanya. Efesus pasal yang ketiga, ayat 16 yang kita kutip tadi, mengatakan, Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Bagaimana Tuhan menguatkan kita di dalam batin kita? Tuhan menguatkan kita di dalam batin kita oleh rohnya. Karena itu manusia batinnya kita yang tidak terlihat dari luar makin hari makin bertambah kuat. Hal ini disebabkan karena Roh Kudus yang diam dalam tubuh kita mengerjakan dari dalam hati kita. Dan pekerjaan Allah ini dinyatakan melalui perubahan karakter dan perilaku kita yang tampak dari luar. Inilah pekerjaan Roh Kudus itu yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita lihat perubahan yang terjadi pada Petrus setelah ia menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta, pada hari pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Petrus yang menyangkal Yesus sampai 3 kali, setelah menerima kepenuhan Roh Kudus berkarya dari dalam hatinya keluar, dia berubah. Hari pertama setelah kepenuhan Roh Kudus tersebut, dia khotbah dan menghasilkan 3.000 orang. Ditambahkan kepada jumlah orang-orang yang percaya. Bukan karena Petrusnya, tapi karena Roh Allah yang bekerja dari kedalaman hatinya. Petrus yang tadinya takut, yang menyangkali Yesus, pada akhir matinya, bahkan meminta karena merasa tidak layak untuk disalibkan terbalik dengan kepala ke bawah. Ini Petrus, perubahan yang terjadi akibat daripada karya Roh Kudus yang bekerja di dalam keluar. Demikian juga dengan para martir lain yang tercatat di dalam Alkitab ataupun di dalam sejarah. Dengan demikian, sekalipun kekuatan manusia lahiriah kita merosot karena proses penuaan, namun kekuatan manusia batiniah kita semakin hari semakin bertambah kuat dan teguh karena Kristus berkarya di dalam segala kepenuhannya dari kedalaman hati kita yang terdalam. Dan untuk itulah kita perlu merenungkan firman Tuhan sesuai Acts 17 ayat 11 setiap hari di dalam kehidupan kita agar manusia batiniah kita ini makin hari makin diteguhkan, dikuatkan melalui firman yang kita renungkan. Menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, kata Alkitab. Nah, Paulus meminta agar mereka dikuatkan dengan kekuatan yang berasal dari Roh Kudus dan agar kekuatan itu diberikan kepada mereka sesuai dengan kekayaan kemuliaannya. Dengan perkataan lain, Rasul Paulus berdoa agar Tuhan bermurah hati dalam memberikan kuasa yang berasal daripada Roh Kudus dan agar Roh Kudus tetap tinggal dalam hati mereka sehingga mereka berakar serta berdasar di dalam kasih yang berasal dari Kristus yang adalah kasih. Nah, Rasul Paulus ini meminta agar Roh Kudus tinggal, agar berakar di dalam kasih dan yang berasal dari Kristus yang adalah kasih. Tinggal di sana artinya menetap, bukan hanya sekedar tinggal sementara waktu sebagai tamu, karena itu tidak dapat berakar, tapi tinggal menetap. Itu yang dapat membuat seseorang berakar di dalam Kristus itu, karena Kristus tinggal. Kristus membuat hati orang tersebut, manusia batinnya ini, sebagai tempat kediaman permanennya. Karena itulah orang itu dapat berakar di dalam Kristus tersebut. Akan saya jelaskan lebih lanjut lagi. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu. Itu oleh iman, karena kita menerima Yesus ini. Kita membuka pintu hati kita. Lihat, aku mengetok pintu, kata Tuhan Yesus. Barang siapa yang mendengar dan membuka, jadi powernya pada kita untuk membuka pintu tersebut, mempersilakan Yesus masuk ke dalam hati kita. Alkitab mencatat Yesus berkata, maka kami, dia bersama dengan Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Kudus ini masuk dan diam di dalam hati kita secara permanen. Paulus meminta agar Yesus tinggal di dalam hati orang-orang percaya ini seperti yang dijanjikan Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-23.
jika seorang mengasihi aku, jika ada kondisinya, seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Mengasihi, menuruti. Aku mengasihi, tapi tidak menuruti. Itu bukan kasih. Ulang sekali lagi nih. Yohanes 14 ayat 23. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi, yang kita lihat tadi kata kuncinya apa? Barang siapa mengasihi aku, mengasihi Yesus. Kelanjutannya adalah menuruti firman Yesus. Akibat daripada ini, Bapa Surgawi mengasihi dia yang mengasihi Yesus dan melakukan firman Yesus. Dan akibatnya, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus itu diam, menetap di dalam hati orang percaya tersebut. Percaya, dia melakukan. Ini bukti. Kita tidak dapat mengatakan percaya tanpa memberikan bukti apa yang kita percayai tersebut dengan merenungkan firman dan melakukannya, menuruti apa yang dikatakan Alkitab. Dua kata Yunani kuno menyampaikan gagasan untuk tinggal. Nah, bahasa Yunani ini membedakan perkataan tinggal tersebut. Yang satu memiliki gagasan untuk tinggal di suatu tempat sebagai orang asing. Jadi, hanya bersifat sementara. Turis dia, katakanlah demikian. Dan yang lain memiliki gagasan untuk menetap di suatu tempat untuk menjadikan rumah di mana dia berdiam tersebut sebagai permanen tempat tinggalnya. Jadi untuk menetap di suatu tempat untuk menjadikannya rumah permanennya. Tinggal atau diam seperti yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dalam Yohanes 14 ayat 23 menggunakan kata Yunani kuno yang memberikan pengertian rumah permanen. Jadi Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus itu diam di dalam hati orang percaya secara permanen. Nah, Yesus ingin menetap di hati kita anak-anaknya bukan hanya untuk sementara, ibarat berkunjung sebagai orang asing, tapi menetap untuk selama-lamanya. Kemuliaan Yesus yang menetap di dalam hati kita adalah sesuatu yang harus kita ketahui dan terima dengan iman. Roh Kudus hadir dan ada untuk kita, tetapi harus dipegang melalui iman. Kita membutuhkan kekuatan rohani agar Kristus dapat berdiam di dalam hati kita, karena ada sesuatu di dalam kita yang senantiasa menolak Yesus untuk tetap tinggal di dalam kita, dan sesuatu itu dapat ditaklukkan ketika Roh Allah memberi kita kemenangan iman, dan dengan iman ini kita dapat meruntuhkan gunung-gunung permasalahan serta mematahkan setiap siasat orang yang merubuhkan setiap kubu dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Jadi selalu ada, seperti Paulus tadi katakan, aku ingin berbuat baik, tapi justru yang kulakukan adalah sesuatu yang jahat karena daging yang bekerja. Nah, selalu terjadi kontra, itu sesuatu yang menentang kehendak Allah di dalam kehidupan orang percaya ini. Peperangan ini terjadi terus-menerus sampai hari terakhir di mana kita dipanggil oleh Tuhan. Nah, untuk itu saat kita terus-menerus merenungkan firman ini dihidupkan oleh Roh Allah yang hidup di dalam batin kita tersebut, memberi kekuatan kepada kita, dan saat kita tunduk untuk melakukannya, kemenangan itu dijamin oleh Tuhan. Kita akan keluar lebih dari pemenang, karena Kristus telah terlebih dahulu memenangkan ini. Kita hanya mengikuti Kristus melakukan apa yang telah dilakukannya. Kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Paulus meminta agar semua ini terjadi sebagaimana mereka berakar dan berpijak dalam kasih. Artinya, tampaknya bahwa mereka harus berakar dan didasarkan pada kasih mereka satu dengan yang lain. Di mana kasih ini berakar dan didasarkan pada kasih mereka kepada Tuhan dan pengetahuan tentang kasih itu. Ini yang kita lihat yang mereka praktekkan pada gereja awal mula-mula. Semua milik bersama. Seseorang tidak mungkin dapat mengasihi Tuhan yang tidak terlihat dan tidak dapat diraba jika mereka tidak dapat mengasihi satu dengan yang lainnya. Tujuan Paulus adalah untuk melihat jika mereka mengasihi Allah dengan kesungguhan hati mereka,
Maka dengan kasih kepada Allah itu, mereka akan mampu untuk saling mengasihi dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam mereka terlebih dahulu mengasihi dan mengampuni mereka. Dua ungkapan digunakan. Telah kita kutip tadi. Berakar. Berakar artinya seperti pohon hidup yang mencengkram pada tanah. Duduk demikian akarnya. Makin lama makin dalam berakar ke dalam tanah, mencengkram tanah itu, memegang tanah tersebut. Dan kemudian melingkar di antara batuan yang terdapat di bawah tanah. Dan pohon tersebut tidak dapat ditumbangkan. Pada waktu orang menanamkan biji kurma kan demikian juga, ditaruh sebuah batu kecil di sana. Jadi tunas pohon kurma tersebut tidak segera dapat naik, tapi karena itu dia akarnya bertumbuh makin lama makin tumbuh ke dalam, berakar sampai kuat sekali, dan kemudian baru dia menendang batu kecil yang ada di atas tadi. Nah, dengan akarnya yang demikian kuatnya ini, pohon tersebut tidak dapat ditumbangkan oleh angin yang kencang. Nah, kamu berakar di dalam kasih. Artinya, tunjukkan akar kasih itu dengan mengasihi satu dengan yang lainnya. Seseorang tidak dapat mengatakan aku mengasihi Tuhan yang tidak terlihat dan tidak teraba dengan membenci saudaranya, orang sekelilingnya yang dapat dilihat dan diraba. Jadi sekali lagi, seorang tidak mungkin dapat mengasihi Tuhan yang tidak terlihat dan tidak dapat diraba jika mereka tidak dapat mengasihi satu dengan yang lainnya. Tujuan Paulus adalah untuk melihat jika mereka mengasihi Allah dengan kesungguhan hati mereka, maka dengan kasih kepada Allah itu, mereka akan mampu untuk saling mengasihi dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam mereka yang telah terlebih dahulu mengasihi dan mengampuni mereka. Kata yang berakar tali telah kita ungkapkan seperti pohon yang berakar, mencengkram ke tanah dan melingkar di sekeliling bebatuan yang ketemu di bawah tanah tersebut sehingga menjadi kuat. Seperti sebuah bangunan yang berdiri kokoh secara keseluruhan dan tidak pernah mengalami keretakan atau kerusakan, apalagi runtuh di masa depan karena fondasinya yang tertanam kokoh. Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dikatakan. Hal ini menunjukkan sebuah dimensi yang tak terhingga, di mana luas dan dalamnya kasih Kristus tak terhingga, karena memang tidak ada nominal yang tersedia yang dapat dipakai sebagai ukuran untuk memperhitungkan kasih Kristus itu. Jika kasih Kristus dapat diukur dengan nominal, maka kasih Kristus itu hanya sebatas nominal itu. Artinya, kasih yang memiliki batasan dan oleh karena itu tidak dapat disebut agape. Dan kasih yang memiliki batasan adalah kasih yang memiliki batas kesudahan. Dan karena itu nilai kasih terbatas hanya sebatas ukuran yang tersedia dan tidak lebih dari itu. Jika kasih Tuhan dapat diukur, maka kasih Tuhan itu dibatasi sebatas faktor eksternal yang terukur. Ada nominalnya. Dengan demikian kasih Allah tidak bercela. Dengan demikian kasih Allah jika dapat diukur tidak berbeda dengan kasih manusia yang terukur dan dapat diramalkan, dan karena itu tidak memiliki nilai yang abadi, yang berarti tidak sempurna dalam karakternya. Tapi yang benar itu adalah kasih Allah itu tidak berkesudahan, panjang, sabar, dan berlimpah kasih setianya. Pada waktu kita hidup dalam dosa pun, Allah telah mengasihi kita dan mengutus anaknya mati untuk menebus dosa kita bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi yang benar adalah kasih Allah itu tak terukur serta kekal selamanya. Kasih Allah tidak ditentukan oleh faktor eksternal. Karena Allah adalah kasih. Sekalipun manusia berubah kasih setianya, Allah tetap kasih dan tidak pernah berubah. Inilah kesempurnaan kasih Allah itu yang dinyatakan dalam anaknya Yesus Kristus. Kasih Kristus yang tertanam dan berakar dalam hati kita inilah yang memberi kekuatan kepada manusia batiniah kita tersebut. Sayangnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang yang tidak menikmati kasih Kristus ini
karena mereka menutupi pintu hati mereka serapat-rapatnya dan menolak Kristus yang mengetuk pintu hati mereka. Mereka memilih untuk tidak membukakan pintu hati mereka dan tidak mengizinkan Kristus yang adalah kasih untuk bertakhta dalam hati mereka. Allah yang memberikan kebebasan berkehendak kepada manusia, menghargai pilihan manusia pada saat mereka menolak Kristus yang mengetuk pintu hati mereka. Dalam hal ini secara jelas kita dapat melihat bahwa manusia lebih memilih untuk merawat manusia lahiriah mereka dan mengabaikan untuk merawat kebutuhan manusia batiniah mereka yang haus dan lapar akan Sang Juru Selamat. Saat kita mengetahui betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, kita mengetahui bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan dan rahmat-Nya pun tidak habis-habis. Selalu baru tiap pagi seperti yang tertulis dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 dan 23. Dan oleh karena itu, jangan hendaknya kita memperkecil atau mempersempit kasih Kristus tersebut seakan-akan kasih Kristus hanya dapat membayar upah dosa tertentu. Kenyataannya adalah tidak ada satu dosa pun, betapapun besarnya dosa tersebut, yang harganya tidak dapat dibayar oleh Kristus dengan darahnya. Tidak ada. Semua dosa dapat dibayar oleh Kristus dengan darahnya. Nah, setiap dimensi kasih yang dinyatakan dalam bentuk lebar, panjang, tinggi, dan dalam sebenarnya tidak memiliki nominal, sehingga terbatas pada hakikatnya. Dan jika kita benar-benar ingin memahami lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus, maka untuk dapat mengerti dan memahami dimensi kasih Kristus ini, maka kita harus datang dan terbuka ke salib Kristus itu. Salib bukan hanya terdiri dari vertikal dan horizontal, namun juga menuju ke empat arah, dalam arti ke segala arah. Karena kasih Tuhan cukup luas untuk mencakup setiap orang. Kasih Tuhan cukup lama untuk bertahan sepanjang kekekalan. Kasih Tuhan cukup dalam untuk menjangkau orang yang paling berdosa sekalipun. Dan kasih Tuhan cukup tinggi untuk membawa kita ke surga. Jadi salib itu yang adalah vertikal dan horizontal. Yang vertikal melambangkan hubungan kita dengan Tuhan itu sendiri. Yang horizontal itu dari kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri, menghubungkan, menggambarkan hubungan antara kita sesama manusia. Kita tidak mungkin hanya berhubungan dengan manusia tanpa berhubungan dengan Allah. Karena yang vertikal ini berdiri, sedangkan yang horizontal tidak dapat berdiri sendiri. Dia harus melekat kepada yang vertikal. Untuk dapat mengasihi sesama, kita harus dapat mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Untuk harus dapat menghampiri Tuhan terlebih dahulu, yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Yang vertikal. Yang horizontal ini menyusul belakangan. Kita mengasihi Tuhan, dikatakan dalam Alkitab, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dengan modal kasih inilah, kita dapat mengasihi sesama manusia. Inilah hubungan horizontal itu tadi. Efesus 3 ayat 19 mengatakan, dan dapat mengenal kasih itu. Paulus menulis tentang sesuatu yang dapat kita kenal. Sesuatu yang dapat kita kenal itu adalah kasih Kristus. Dia, Yesus, mati bagi kita untuk membayar upah dosa kita pada saat kita masih menjadi setru Allah. Kalau bukan kasih, apa namanya? Ini bukan spekulasi, bukan tebakan, bukan emosi atau perasaan. Ini adalah sesuatu yang dapat kita kenal berdasarkan apa yang telah dikerjakan Kristus di kayu salib. Ia lahir sebagai manusia untuk mati demi membayar upah dosa manusia yang percaya padanya. Ia lahir sebagai pembawa misi Allah, yaitu misi Allah Bapa, untuk menggenapi rencananya agar
tidak seorang pun binasa. Namun manusia diberi kebebasan untuk memilih apakah mereka ingin menghabiskan kekekalan mereka bersama Allah Bapa di surga, atau terpisah selamanya dari hadiratnya dan menjadi penghuni neraka di mana terdapat api yang tidak pernah terpadamkan. Pilihannya ada pada manusianya selama mereka masih bernapas dan masih dapat membuat keputusan yang sehat untuk percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Aku berdoa, kata Rasul Paulus, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Paulus meminta Allah untuk memenuhi orang-orang Kristen ini di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kata di dalam adalah terjemahan yang lebih baik daripada kata dengan. Jadi memenuhi orang Kristen ini di dalam seluruh kepenuhan Allah, bukan dengan seluruh kepenuhan Allah. Tapi di dalam ini, di dalam seluruh kepenuhannya ini, ditenggelamkan di dalamnya. Bukan dilekatkan. Perkataan dengan melekatkan. Perkataan di dalam kita being soaked in, ditenggelamkan di dalamnya. Paulus ingin orang Kristen mengalami hidup di dalam Yesus Kristus, hidup di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus adalah kepenuhan Allah itu sendiri. Kolose 2 ayat 9. Sehingga mereka dapat diisi sepenuhnya dengan kapasitas Yesus yang beroperasi dari dalam hati mereka, yaitu Yesus yang dipenuhi dengan kapasitas Allah dengan karakter dan atributnya sendiri. Di antara semua ucapan agung dalam doa ini, inilah yang terbesar. Dipenuhi dengan Tuhan adalah hal yang besar. Dipenuhi dengan Tuhan itu sesuatu yang besar. Diisi dengan kepenuhan Tuhan masih lebih besar. Tetapi dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Dalam seluruh kepenuhan Allah benar-benar membingungkan akal dan membingungkan pengertian kita. Karena sekarang kita terendam di dalam seluruh kepenuhan Allah itu sendiri. Dalam hikmat, marifat, dan segala-galanya ini. 2 Korintus 4 ayat 16 mengatakan, sebab kami tidak tawar hati. Tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jemaat di Korintus ini sangat persisten dan konsisten dengan komitmen mereka. Karena sejak awal, saat mereka menerima pelayanan yang diberikan kepada mereka oleh anugerah Allah, mereka dengan tegas mengatakan bahwa mereka tidak tawar hati seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat yang pertama. Mereka tidak tawar hati. Mereka dapat mengantisipasi segala sesuatu yang akan terjadi akibat mereka meresponi untuk menjadi pelayan kasih di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Kami tidak tawar hati. Mereka siap menerima segala konsekuensi akibat daripada pelayanan itu. Kita tidak mengalami seperti apa yang dialami oleh rasul-rasul pada abad pertama tersebut. Namun, kita lebih banyak mengeluh, sekalipun kita tidak mengalami intimidasi seperti yang mereka alami. Manusia lahiriah menunjuk kepada tubuh jasmani yang mengalami kemerosotan dan menuju kematian karena moralitas dan kesusahan hidup, penyakit, dan sebagainya ini tadi. 2 Korintus 4 ayat 17. Manusia batiniah menunjuk kepada roh manusia yang memiliki rohani Kristus. Sekalipun tubuh kita semakin tua dan merosot, kita mengalami pembaharuan yang terus-menerus melalui pemberian Kristus dan kuasa Kristus yang terus berlangsung. Pengaruhnya memungkinkan pikiran, perasaan, dan kehendak kita disesuaikan dan menjadi serupa dengan Dia dan tujuan kekalnya. Jika kita hidup secara konsisten dan persisten dalam anugerahnya, maka manusia batiniah kita akan dibaharui sehari ke sehari, sehingga kita tidak mudah patah semangat, apalagi tawar hati dalam menghadapi tantangan hidup yang nyata. Kepenuhan Kristus yang hidup dalam kehidupan kita akan senantiasa membimbing setiap langkah kehidupan kita, dan Kristus yang memegang kita dengan tangan kanannya
akan membawa kita kepada kemenangan. Bukankah ini sebuah anugerah yang tak terselami oleh pikiran kita? Karena manusia batinnya kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, maka kita akan melayani dengan kuasa, hikmat, dan marifat dari Allah yang merupakan sumber kekuatan kita, dan sumber kekuatan ini tersedia dan selalu baru setiap pagi bagi kita. Karena manusia batinnya kita telah dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dan basis dari seluruhnya itu adalah kita melayani dengan kasih, tanpa paksaan, tapi karena kasih. Hari ini kita belajar sebuah perbedaan yang telak antara manusia lahiriah dan manusia batinnya. Manusia lahiriah adalah aspek fisik dari seseorang, yaitu yang dapat dilihat oleh mata jasmani manusia. Aspek lahiriah ini yang biasanya jadi pusat perhatian dari orang-orang yang belum ditebus. Tapi ada juga orang-orang Kristen yang sekalipun mengaku lahir baru, tapi sesungguhnya tidak. Sehingga mereka lebih banyak memperhatikan faktor lahiriah ini. Jadi sekali lagi, aspek lahiriah ini yang biasanya jadi pusat perhatian dari orang-orang yang belum ditebus. Dan juga bagi orang percaya yang hidup dalam daging. Aspek manusia ini sedang menuju kepada kebinasaan sebagai akibat dari dosa. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Bukan sebagian orang, semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 5 ayat 23. Ayat 12, maaf. Roma 5 ayat 12. Manusia diciptakan dari debu. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Oleh karena dosa, manusia lahiriah ini akan kembali ke asalnya, seperti yang tertulis dalam Kejadian 3 ayat yang ke-19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Bagi mereka yang tidak mengenal Allah, ini adalah kebenaran yang dapat membuat hati menjadi tawar. Dan manusia berlomba-lomba untuk mencari cara untuk menghindari proses ini. Proses apa? Proses penuaan, takut mati dan sebagainya ini. Manusia berusaha dengan segala cara menahan ketuaan dan menolak kematian. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ibarat menjaring angin belaka, bukan? Setiap manusia ingin masuk surga, tapi tidak seorang pun ingin mati. Padahal untuk dapat masuk surga, manusia harus melalui kematian. Kecuali Yesus datang pada waktu rapture, itu lain lagi. Karena itu kita harus mempersiapkan manusia rohania kita yang akan hidup dalam kekekalan di surga. Nah, kekekalan ini bisa surga atau neraka, tergantung kepada kita. Yang percaya hidup di dalam surga, yang tidak percaya hidup di dalam neraka. Percaya kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Nah, kita lihat sekali lagi. Setiap manusia, saya katakan tadi, ingin masuk surga, tapi tidak seorang pun ingin mati. Padahal untuk dapat masuk surga, manusia harus melalui kematian. Karena itu kita harus mempersiapkan manusia rohani kita yang akan hidup dalam kekekalan di surga atau neraka. Sedangkan manusia lahiriah kita akan menua dan kembali kepada debu sebagai konsekuensi dosa. Di pihak lain, pelayan-pelayan perjanjian baru mengerti bahwa mereka melayani dengan kasih karunia, sehingga mereka tidak akan menjadi tawar hati karena kebenaran ini. Mereka membuat pernyataan dengan mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Memang manusia lahiriah ini sedang menuju kepada kebinasaan. Mati karena penyakit, mati karena usia tua, mati akibat dibunuh, mati akibat daripada Injil, dan sebagainya ini. Namun kita memandang hal yang lebih jauh daripada itu. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot akibat daripada proses penuaan, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ketika manusia lahiriah kita merosot, kita tetap dikuatkan karena manusia batiniah kita sedang dalam proses pembaruan.
Ini yang kita bicarakan tentang peneguhan batin oleh Roh Kudus ini. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Dan untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya, seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat yang ke-10. Saat dengan rendah hati kita mencari Tuhan dalam firman-Nya, kita diubah menjadi seperti semakin hari semakin menjadi seperti Kristus. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Paulus secara tegas mengatakan bahwa segala yang kelihatan itu adalah fana, tetapi yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Itu sebabnya dalam nasihatnya Paulus berkata, ia lebih memperhatikan apa yang tidak kelihatan, yaitu manusia batiniahnya, dibandingkan dengan manusia lahiriahnya. Dengan itu kita patut mengingat bahwa suatu saat nanti kita akan menjadi tua, lemah, dan kemudian mati. Tetapi manusia batiniah itu kekal, dan itulah yang akan bertemu dengan Sang Pencipta. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Karena itu sesuai dengan anjuran Paulus, mari kita lebih memperhatikan sesuatu yang tidak terlihat ini, yaitu manusia batiniah kita ini yang harus kita persiapkan. Lebih lagi berbanding dengan manusia lahiriah kita. Kesimpulan apakah yang dapat kita tarik dari pelajaran hari ini tentang peneguhan batin oleh Roh Kudus? Untuk dapat menjawab pertanyaan ini, mari kita selidiki dahulu apa yang dikatakan Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2 mengatakan menghimbau supaya kita tidak menyerupai pola pikir dunia. Sebaliknya, manusia batiniah kita diubah oleh pembaharuan budi kita. Pembaharuan pikiran ini dapat terlaksana ketika kita memberikan Roh Kudus kebebasan bertindak dalam manusia batiniah kita, yang mulai menyelaraskan tindakan dan keinginan kita dengan tindakan dan keinginan Kristus yang hadir di dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 13-14 menghimbau, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Dipimpin, semua orang yang dipimpin, artinya kita turut kepada pemimpin kita, Roh Kudus ini. Nah, orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus ini disebut sebagai anak-anak Allah. Roma 7 menjelaskan kepada kita betapa sengitnya pertempuran antara daging dan roh kita, tertulis dalam Roma 7, yang telah dilahirkan baru oleh kuasa Allah, ingin menaati dan mengikuti Yesus. Sekali lagi, Roma 7 menjelaskan kepada kita betapa sengitnya pertempuran antara daging dan roh kita. Roh kita yang telah dilahirkan baru oleh kuasa Allah ingin menaati dan mengikuti Yesus. Namun kedagingan kita tidak ingin mati begitu saja. Dia berontak. Roma 6 menjelaskan bagaimana caranya manusia batiniah kita dapat menaklukkan kedagingan kita. Ayat 6 dan 7 mengajarkan kepada kita, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ya, cuma orang hidup yang dapat berdosa. Orang mati sudah bebas dari dosa. Dia tidak akan dapat berdosa lagi selamanya. Sampai pada waktu kita menyadari bahwa tubuh kita ikut disalibkan dengan Kristus, Galatia 2 ayat 19, maka jiwa dan tubuh kita berusaha saling menaklukkan. Berontak ini. Kita akan terus mengalami kehidupan yang kalah sampai kita mati kepada keinginan diri kita dan menyerahkan kendali setiap aspek kehidupan kita kepada roh, baik secara lahiriah
maupun secara batinnya. Selalu ada pertentangan di dalam batin kita tersebut antara kehendak daging dan kehendak roh. Roh penurut, tetapi daging lemah. Nah, summary-nya, sampai pada titik di mana kita secara sadar, sampai pada titik di mana kita secara sadar menyerahkan tubuh kita yang fana ini kepada Kristus, Kristus tidak dapat melakukan apapun juga. Karena kita memegang kendali atas kehendak daging kita. Kita harus menyerahkan itu kepada Kristus. Tetapi pada saat kita menyerahkan tubuh kita yang fana ini kepada Kristus, maka sekalipun tubuh kita ini mengalami penuaan dan akhirnya mati, namun manusia batiniah kita akan diperbaharui dan mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus hari lepas hari. Batin kita akan diteguhkan, akal budi kita akan diperbaharui, dan pikiran kita akan diselaraskan dengan kehendak Roh Kudus yang berdiam dalam hati kita. Sehingga dengan kekuatan yang berasal dari Roh Kudus ini, kita akan dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan karena daging kita telah turut disalibkan bersama Kristus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kebaikan Engkau di dalam kehidupan kami ini. Hamba mau telah berhenti berbicara. Biarlah setiap benih firman yang telah ditaburkan ini Tuhan boleh tumbuh di tanah yang subur sehingga menghasilkan buah 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Tolong kami agar kami menjadi pelaku kebenaran firman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat wajah dan buka hati kita dan terimalah berkat dari Bapa Surgawi. Kiranya Bapa Surgawi menyinari wajahnya atas setiap daripada kita. Bapa Surgawi yang menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya. Bahkan membaringkan kita di padang yang berumput hijau serta menyediakan makanan bagi kita di hadapan lawan kita. Dan mengurapi kepala kita dengan minyak sehingga piala kita penuh melimpah. Diberkatilah engkau saat engkau masuk. Diberkatilah engkau saat engkau keluar. Diberkati bakulmu. Diberkati tempat adonanmu. Diberkati pelayananmu. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati sekolahmu. Segala sesuatu yang kau kerjakan yang dapat membawa kemuliaan bagi nama Tuhan akan Tuhan buat berhasil. Dan biarlah kita membuka waktu kita dengan hikmat marifat dari Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Roh Kudus. Saat ini bahkan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, atas seizin Tuhan, kita dapat berjumpa kembali minggu depan pada kebaktian yang lain. Tuhan Yesus memberkati, tetap tinggal sehat dan setia kepada Tuhan. Bye.